Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وفي آية أخرى وما نهلك القرى إلا أهلها ظالمون. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah sidang Jumat terhormat. Terlebih dahulu adalah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas umur yang masih diamanahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk memenuhi panggilan Allah ini yang sholat Jumat yang dibagikannya kepada kita. Dengan penuh harapan kita bahwa sholat Jumat yang kita tunaikan ini kiranya berterima di sisinya, dan penuh harapan kita lagi kiranya bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah khususnya di negara kita ini ditarik oleh Allah. Pertama itu wabah yang menghantur kita yang disebut itu corona, kiranya berakhirlah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian itu salawat beserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau itu, karena Nabi kita tersebut tidak sia-sia meninggalkan kepada umatnya merupakan dua pedoman agar kiranya umatnya ini dapat berjalan di atas dunia ini dengan jalan yang terang. Apalagi nanti itu di akhirat, karena kegelapan akhirat itu ada tidak lain dan tidak bukan taubatnya semenjak dunia ini mulai, yaitu dipersiapkan. Makanya di dalam ayat yang lain, jauh-jauh sebelum datangnya hari akhirat, hari akhirat itu kata Allah pasti akan terjadi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, kata Allah bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Tapi kata Allah walakin nasa la ya'lamun, tapi sengaja
Aku sembunyikan bahwa pada manusia itu tidak mengetahui. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah terhormat. Untuk itu sebagai tema khutbah kita pada hari ini adalah memakan makanan yang halal dan lagi baik. Judul tersebut kita landasi dengan firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah oleh kamu dari apa yang ada di dalam bumi, halalan thayyibah, secara halal, dan lagi itu baik. Dan jangan kamu ikutkan akan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang amat nyata. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang terhormat. Di dalam ayat ini dapat kita petik ada 3 macam kategori. Khususnya adalah yaitu untuk manusia yang apabila kita laksanakan yang 3 kategori ini, insya Allah kaum muslimin sidang jemaah terhormat, Allah akan mendatangkan kepada kita keberkahannya. Allah akan mencurahkan kepada kita adalah rahmatnya. Allah akan menarik daripada kita wabah-wabah yang didatangkannya. Sebab wabah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Sebab kata Allah di dalam ayat yang lain, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan kami, semuanya yang Engkau jadikan itu adalah tidak ada sia-sianya. Apapun yang terjadi di dunia ini, batila, ma batila, tidak ada itu sia-sia. Di satu sisi kaum muslimin sidang jemaah terhormat adalah pertama adalah menjadi peringatan kepada orang yang beriman. Katakanlah wabah yang terjadi selama ini. Di satu sisi adalah murka Allah bagi orang yang kafir. Karena orang yang kafir itu adalah merupakan musuh Allah. Untuk itulah kaum muslimin wabah itu merupakan tentara Allah, menyerang itu kepada manusia yang durhaka kepadanya. Karena itulah Allah menghimbau itu seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Manusia yang dimaksud oleh Allah ini tidak pilih bulu. Apakah manusia itu orang Arab? Apakah manusia itu orang Singapura, orang Indonesia, orang kampung? Seluruhnya dipanggil oleh Allah, yaitu pertama, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kamu wahai manusia apa saja yang ada di bumi itu, halalan thayyiban, secara halal dan secara baik. Kadang-kadang kaum muslimin sedang terhormat makanya datang murka Allah itu. Banyak yang manusia itu mencari makan, tidak itu dengan secara halal. Kita perhatikan melalui itu layar televisi, alat canggih, kita bisa menonton di mana-mana di dunia ini. Banyak disayangkan betapa manusia itu cari makan dengan jalan itu membunuh.
banyak ditayangkan kaum muslimin ataupun diberikan berita adalah orang-orang yang korupsi cari makannya. Apakah Allah itu tidak murka? Banyak lagi kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia di zaman mutakhir ini. Wajar Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, "Wa ma nuhlikal qura illa ahluha zalim." Tidaklah kami hancurkan suatu negeri itu illa ahluha zalim, melainkan oleh karena ahluha, yaitu penduduknya, zalimun, sudah banyak melakukan kezaliman. Apakah kezaliman itu untuk cari makan? Apakah kezaliman itu menurunkan itu hawa nafsu berahinya, melakukan perzinahan, perselingkuhan dan segala macam kemaksiatan? Untuk itu kepada kita kaum muslimin tidak terhormat, mari kita siapkan diri kita untuk memelihara itu makanan kita ini. Jangan ada yaitu makanan yang berbau dengan tipuan, berbau dengan kicuhan, baik melalui itu takaran dan timbangan dan segala macam itu bentuk yang haram. Sebab kata Allah dalam ayat ini, halalan ini adalah halal zatnya dan halal pula cara mencari. Kemudian kata Allah yang kedua adalah thayyibah. Andai kata untuk dimakan adalah thayyibah, berprotein, bergizi dan cocok untuk kita. Itu maksud thayyibah. Ada kalanya makanan ini adalah berprotein, ada kalanya adalah bergizi tetapi tidak cocok lagi bagi kita. Seperti kita adalah itu seorang yang sudah menderita itu penyakit tensi yang tinggi, penyakit-penyakit yang lain, maka larangan-larangannya hendaknya itu kita kurangi. Memang Allah mempersilahkan kepada kita memakan apa saja yang halal di atas dunia ini bergizi, tetapi adalah kalau sudah itu menyala, jangan itu lewatkan. Seperti kata Tuhan dalam ayat yang lain, "Kulu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kamu, tapi jangan kamu itu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat Ramadan, inilah yang pertama kata Allah. Lalu kategori yang ketiga, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikutkan akan langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan ini merupakan kaum muslimin sudah dimeteronkan. Apabila kita tertarik kepada satu benda, maka kita ambil benda itu dengan secara halal. Kadang-kadang banyak kaum muslimin kita lihat, ya, langkah-langkah setan itu, dia tertarik kepada satu barang, yang barang itu adalah supaya banyak untungnya, dia tambah dengan sejenis dengannya. Contoh itu seorang pedagang, ada seorang pembeli, ada di sini jual beras yang ini, dia katakan ada, padahal tidak ada, dia campur itu dengan beras yang lain. Ini adalah bisikan itu iblis laknatullah, karena setan itu adalah membisikkan yang jahat. Sesuai dengan ayat berikutnya, innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya setan itu adalah menyuruh kamu dengan berbuat jahat, wal fahsya, dan keji. Itu adalah merupakan langkah-langkah setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lagi Allah mengingatkan di akhir ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah benar-benar musuhmu yang nyata. Mulai di atas dunia ini sampai akhirat nanti.
Setan itu adalah terakhir dimatikan oleh Allah apabila itu dunia kiamat. Karena Allah mengatakan ketika permintaan setan ini setelah diusir dari surga, Rabbi anzirni ila yaumin yub'atsun. Oh Tuhanku, tunggukanlah aku. Jangan matikan aku, itu maksudnya anzirni ila yaumi yub'atsun. Jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat. Maka Allah menjawab, innaka lamun tasirin, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang ditunggu-tunggu kematian. Begitulah kaum muslimin sudah dibentrokan. Karena itu mari kita takuti apa yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami berasal dari Abi Hurairah. Rasulullah adalah berkata, apa kata Rasulullah? Wailul likulli wailin, celakalah bagi sekalian celaka, liman taraka iyalahu bi khair, orang yang meninggalkan keluarganya dengan baik, wa qadima ala rabbihi bisyarri, dan dia datang kepada Tuhannya dengan jahat. Maksudnya kaum muslimin sudah dibentrokan. Memang kita dianjurkan mencari kebahagiaan kita di dunia ini dengan maksimal mungkin. Kita cari harta boleh, tetapi jangan kita cari harta ini. Apakah itu untuk membangun sebuah rumah? Apakah untuk kita jadikan kendaraan kita sawah ladang yang luas? Tapi dengan tidak itu secara baik. Maksudnya adalah itu memang baik dari yang halal, tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Dia lupakan yaitu Allah. Salat tidak ada. Nah, inilah yang ditakutkan yaitu kepada Allah. Celaka kata Nabi orang demikian. Tingkatnya yang bagus, kita tinggalkan keluarga kita yang baik nanti. Rumahnya ada, untuk usahanya ada, anak soleh dan solehah. Tetapi kita hendaknya adalah itu soleh pula datang kepada Allah. Jangan hendaknya salah. Nah, inilah kaum muslimin sini ternak yang dikatakan oleh Rasulullah itu celaka bagi sekalian celaka orang yang meninggalkan keluarganya baik, tetapi dia datang kepada Allah itu dengan jahat. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah khutbah kita yang ringkas ini. Semoga akan menjadi itu perhatian kepada kita untuk mencari rezeki yang baik, baik menurut pandangan kita, apalagi itu menurut pandangan Allah. Mudah-mudahan Allah menarik daripada kita adalah wabah-wabah ini, khususnya di negara kita Republik Indonesia ini, dan kita alhamdulillah jangan ada terjadi di daerah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa man intasala amruhu bisawabihi wa jannatihi. ووعد من خلقه بناره ونعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. وفي آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir. Allahumma aqina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la